Sekarang yang muncul adalah Lin Group. Juga penyelenggara acara ini, dan juga bos saya. Nona Lin Jinyu. Katanya, Bos Lin hari ini punya pengumuman penting. Mari kita tunggu dengan penuh harap. dengarkan baik-baik. Hari ini, siapa yang bisa di lintasan ini? Aku akan menikahi siapa? Pak Guru, jangan makan dulu. Aku sedang terburu-buru. Aku bisa makan lebih cepat, tapi aku khawatir kamu mabuk perjalanan. Tidak apa-apa, asal dalam 10 menit sampai. Cepat saja. Pegang erat-erat. Balapan dimulai. Semua mobil balap melesat maju, menuju garis finish. Ini, Apa yang terjadi? ada peserta yang Mengendarai taksi untuk ikut balapan. Persaingan juara sangat sengit, taksi merah berada di belakang. tapi tidak ketinggalan. Bos Lin, percepat. Lepas jalur luar untuk mendahului. Bos Lin sekarang di posisi pertama. Tuan Lu hanya bisa melihat lampu belakang mobil Bos Lin kami. Tuan Lu memberi acungan jempol pada Bos Lin. Bukan, dia sedang menghina Bos Lin kami. Itu pelanggaran teknik. Tuan Lu mempercepat lurus, menduduki posisi pertama. Naik ke posisi pertama. Apa? Taksi di belakang mendahului. Sekarang di posisi kelima. Dia mendahului satu lagi. Mendahului satu lagi. Sekarang sudah di posisi ketiga. Bos Lin kami dan Tuan Lu. Saling bergantian di posisi pertama. Bos Lin lambat keluar belokan. Sekarang Tuan Lu yang memimpin. Tuan Lu bertahan ketat. Bos Lin sedang mencari kesempatan. Belokan terakhir di depan. Lin Jinyu, Lu Kang. Bos Lin mendahului di luar belokan. Unggul setengah mobil. Dan saat itu, Taksi tiba-tiba mengejar. Taksi memotong jalur dalam. melewati Tuan Lu. Apa? Taksi malah mempercepat. Taksi melewati Bos Lin. Menduduki posisi pertama. Melewati garis finish. Mobil Santana yang tiba-tiba muncul ini. Hampir mengalahkan berbagai mobil sport mewah. Dan secara mengejutkan merebut juara. Tiba 8 menit 56 detik lebih awal. Ingat berikan rating bagus. Aku mau komplain kamu. Kamu ngapain sih? Jangan muntah di mobil saya. Sekretaris Liu, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku sebenarnya kalah dari sopir taksi cepat. Bagaimana mungkin? Selamat ya kakak Jinyu. Kamu sudah menemukan calon suami yang pas. Kamu datang buat apa? Aku dengar Nona Lin yang besar sedang mencari pembalap baru dan juga suami baru. Aku sengaja datang lihat siapa yang mengikuti jejakku. Kakak Jinyu, aku lupa bilang sama kamu. Tuan Lu sekarang pacarku. Sayang sekali. Kakak Jinyu tidak kesampaian nikah sama Tuan Lu. Malah harus nikah sama sopir taksi. Kalian ngomong apa? Yang aneh-aneh. Suruh aku lewat dulu. Aku harus ambil orderan selanjutnya. Siapa yang tidak disukai di antara kalian berdua? Wahai pewaris Lin Group. Harus menepati janji. Sulit ditarik kembali. Nikahi dia. Sopir cepat Cheng Feng. Kamu seorang sopir cepat, ternyata bisa mengalahkan kami para pembalap profesional. Cara dia mengemudi, rasanya sudah pernah kulihat sebelumnya. Teknik belokanmu tadi, bagus sekali. Siapa yang mengajarmu? Siapa lagi kalau bukan yang diajarkan sekolah mengemudi? Apakah kamu pernah bermain balapan sebelumnya? Apakah kamu pernah mendengar Dewa Mobil Gunung Perak? Aku tidak kenal dewa mobil apapun. Aku juga belum pernah bermain balapan. Aku hanyalah sopir biasa. Maaf ya, Bos Lin. Orderanku hampir timeout. Maaf, tolong biarkan aku lewat. Lin Jinyu. Jangan kalah lalu menyesal. Cepat nikahi. Sopir taksi ini. Benar. Aku memang ingin menikahi dia. Apa? Lin Jinyu, kamu tidak perlu begitu. Masih ada waktu untuk menyesal. Cepat, temani aku berating. Berapa hargamu? Aku mengemudi tapi tidak menjual diri. Cepat. Semua orderanmu hari ini aku bayar. Meski miskin tapi tidak kehilangan harga diri. 10 kali lipat. Deal. Sopir cepat ini, apa yang buruknya? Bukannya sudah mengalahkan Tuan Lu kamu? Aku katakan padamu, kalau bukan karena Tuan Lu memaksa Tuan Lu datang mendukung, Tuan Lu tidak akan datang. Dasar bocah brengsek, mengendarai Santana usang dan beruntung menang. Lupa diri sendiri.
Katakanlah kamu seorang pria dewasa. Bagaimana bisa kalah lalu menyesal? Apakah kamu tahu siapa aku? Berani bicara seperti itu padaku. Tahu dong. Lawan yang kalahkan. Kamu. Apakah kamu berani banding lagi dengan aku? Siapa yang kalah? Siapa yang mengakui dirinya? Bodoh. Bagaimana kamu tahu aku bodoh? Aku memang bodoh. Kamu ngomong apa? Bandingkan dengan dia. Kalau kamu menang, aku beri hadiah 50 juta. Tidak bisa. Uangmu aku tidak mau. Aktingnya aku tidak mau lagi. Bye. Sampai jumpa, bodoh. Kenapa kamu terburu-buru hari ini? Direktur memintaku sampaikan. Dia minta kamu segera pulang untuk ta'aruf. Kalau tidak, dia akan pecat semua jabatanmu. Ini dari direktur untukmu. Calon ta'aruf yang dipilih khusus. Ada putra dari grup terdaftar, pemuda berbakat di dunia bisnis, dan atlet terkenal. Semuanya sepadan denganmu. Pilih satu. Aku ingin pilih sopir taksi. Kakak. Aku sudah lihat siarannya. Kamu ikut balapan. Aku hanya tidak sengaja. Masuk lintasan orang. Kamu tenang saja, karena aku sudah janji sama Pak Guru. Aku tidak akan ikut balapan lagi. Ya. Beliau yang tua, baru-baru ini sudah minum obat dan kemoterapi tepat waktu. Kamu tenang. Aku akan pantau dia. Aku dengar, Bos Lin itu ingin menikahi kamu. Kalau begitu, kamu nikahi saja dia. Biarkan aku jadi menantu, makan nasi orang. Halo. Ya, aku keluarga Cheng Wen. Apa? Kondisi Cheng Wen tiba-tiba memburuk. Biaya operasi diperkirakan 20 hingga 30 juta. Ditambah biaya di ICU. Anda mungkin perlu siapkan sekitar 50 juta. Sekarang bagaimana ya? Adik, jangan khawatir. Kamu dulu ke rumah sakit temani Pak Guru. Masalah uang, aku atur. Tidak bisa, Kak. Ayah tidak mengizinkan kamu ikut balapan. Kamu tenang saja, aku punya cara sendiri. Masuklah. Bos Lin, latar belakang sopir taksi itu, aku sudah selidiki. Dia siapa? Dia bernama Cheng Feng, usia 26 tahun, pemilik bengkel Yao Seng. Buka taksi hanya sampingan, bengkel Yao Seng. Sopir taksi ini benar-benar terlalu biasa, sama sekali tidak pantas untukmu. Aku merasa teknik mengemudinya mirip sekali dengan seseorang, dewa mobil gunung perak. Bos Lin, jangan bercanda, dia hanyalah sopir taksi. Bagaimana mungkin dia, dewa mobil gunung perak? Aku punya firasat, dia pasti. Mereka sebenarnya mengendarai Ferrari 488. Ini model terbaru tahun ini. Kecepatan lurus, tak ada yang bisa mengimbangi di pasaran. Mobil mewah biasa di depannya. Seperti mainan saja. Mereka ini terlalu jahat. Ini sudah mobil termurah di garasi kami. Yang paling murah. Tuan Lu, sopir gokar yang kamu sebutkan. Di mana? Yang kamu katakan di telepon. Aku benar-benar penasaran. Datang. Ah. Untuk penggunaan pribadi. Kelihatannya biasa-biasa saja, anak muda. Katakanlah kamu terlalu cuek, hanya datang untuk balapan. Kamu tidak menganggapku serius. Kamu menggunakan mobil balap baru untuk ikut balapan. Ini tidak adil, dalam kamusku. Tidak ada kata adil, maksudku. Tidak adil untukmu. Kalau pakai mobil baru tapi kalah. Wajahmu taruh di mana, kakak Lu? Kamu harus menang ya. Aku masih menunggu untuk hadir di pernikahan Lin Jinyu dan sopir taksi itu. Nanti aku akan tunjukkan padamu bagaimana aku mengalahkan Lin Jinyu dan calon suaminya. naik mobil. Apakah kamu keberatan aku duduk di sini? Siapa yang keberatan dengan permintaan sponsor? Dewa mobil dulu bisa ikut ratusan balapan berturut-turut dan meraih Grand Slam. Sampai sekarang tak ada yang mengalahkannya. Ya.
Apakah kamu masih ingat final itu? Dewa mobil juara pertama, aku juara kedua, tapi dia lebih cepat dariku hampir 1 menit. Tentu saja ingat, pertandingan itu benar-benar luar biasa. Seumur hidupku tak bisa lupa. Sebenarnya, alasan aku bisa dapat juara kedua itu hanya karena bimbingan Dewa Mobil. Kalau diganti, mesin dengan tenaga kuda lebih besar, tapi mobilmu ini pedal vertikal. Terlalu berat. Kamu perempuan, tidak cocok mengemudi. Ganti saja. Dewa Mobil dulu memenangkan hadiah jutaan. Seberapapun jatuh, dia tidak mungkin jadi sopir taksi. Aku hanya menebak saja. Halo. Cheng Feng. Bos Lin. Yang kamu katakan dulu. Masih berlaku. Jangan tegang. Nikmati saja sekarang. Tidak takut aku kalah. Malu. Tidak takut. Silakan ikat sabuk pengaman. Sopir gokar melayani Anda, Cheng Feng. Bisa percepat lagi. Performa mobil ini memang kurang. Tapi daya cengkeram ban sangat kuat. Pegang erat-erat. Memang tidak mau kalah sebelum mencoba. Performa mobilnya terlalu kuat. Biarkan aku tunjukkan. Kekuatan 488 top of the line milikku, Cheng Feng. Jangan memaksa. Aku merasa mobilnya agak melayang. Performa mobilnya terlalu kuat. Ayahmu sama sekali tidak bisa mengimbangi. Langsung jatuh dari gunung. Dia tidak akan mati. Anak. Ibu mohon. Jangan bermain balapan lagi. Itu permainan orang kaya. Kalau kamu berani ikut, aku bunuh diri di depanmu. Cheng Feng. Biarkan kamu banding dengan aku, Cheng Feng. Apa yang terjadi padamu? Turun. Apa yang sebenarnya terjadi? Turun. Anak ini siapa? Hanyalah sopir taksi yang tidak tahu diri saja. Apa teknik mengemudinya? Agak mirip dengan seorang kenalan lama. Memperbaiki apa? Memperbaiki hubungan. Bos Lin. Adik perempuan Cheng Feng. Rumor luar aku sudah dengar. Katanya kamu punya niat tersembunyi pada kakakku. Aku sangat mengaguminya. Ingin dia bergabung dengan timku. Orang yang bermain mobil, pikirannya paling sederhana. Kakakku adalah kakak terbaik di dunia. Kalau kamu hanya ingin memanfaatkannya, maka lupakan saja. Kakakku tidak akan ikut balapan untukmu. Mengapa dia tidak bisa ikut balapan? Dia sebelumnya, bukannya sudah mendapatkan Grand Slam. Kamu tahu, dia adalah dewa mobil gunung perak. Dia memang dewa mobil. Dia bahkan memberitahumu. Dia mengatakannya sendiri padaku. Ya. Ini dia yang mengatakannya. Kamu harus panggil aku kakak ipar sekarang. Maaf ya Cheng Feng, aku perlu bohong sedikit. Kebohongan yang baik, baru bisa tahu kebenaran. Sebenarnya, kakakku ikut pertandingan Grand Slam itu karena alasan lain. Waktu itu ayahku sakit parah, perlu banyak uang. Bisnis bengkel juga tidak bagus, jadi kakakku diam-diam ikut balapan. Kemudian ketahuan ayah dan dilarang. Lebih dari sebulan, dia punya bakat seperti itu. Coba saja sekali, sudah mendapatkan Grand Slam. Mengapa ayahmu menghentikannya? Sebenarnya kakakku
adalah anak saudara ayahku. Ayahnya bernama Jiang Tianming, 20 tahun lebih lalu. Dia juga pembalap yang sangat hebat, tapi dalam satu balapan, terjadi kecelakaan. Mobil jatuh dari tebing, ibu kakak tidak tahan dengan pukulan, bunuh diri. Maaf ya. Memang begitu, kakakku sama seperti ayahnya, dalam balapan. Punya bakat luar biasa, tapi ayahku khawatir, dia akan mengikuti jejak ayahnya, jadi menghentikannya, ikut balapan. Aku yang gegabah. Aku tidak seharusnya memaksanya seperti itu. Maaf ya. Aku dulu telepon sebentar. Baik, halo. Kakek. Aku sudah bilang. Aku tidak ingin ta'aruf. Kapan kamu ingin menikah? Dokter bilang tubuhku tidak tahan lama. Keinginan terakhirku sebelum mati Adalah melihat kamu menikah. Itu. Kakek, aku sudah punya. calon suami yang cocok. Apa? Siapa? Bawa pulang. Kamu datang buat apa? Aku masih punya kata-kata ingin katakan padamu. Aku tidak akan bergabung dengan tim apapun. Jangan buang tenaga sia-sia. Aku tahu kamu sedang butuh uang. Aku bisa bantu, tapi Kamu harus menikahi aku, Nona Lin yang besar. kamu bercanda apa? Aku serius. Kalau kata kamu tidak ingin terikat pernikahan, kita berdua Bisa hanya suami istri secara nominal. Berapa kali aku harus bilang? cari orang lain saja. Kataku belum selesai. Sebenarnya kamu tidak ingin ikut balapan, tidak ingin jadi pembalap, tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksamu. Kenapa kamu repot-repot seperti ini? Apa yang kamu inginkan? 4 tahun lalu, kalau bukan karena kamu, secara tidak sengaja memberi petunjuk, aku tidak mungkin mendapatkan juara pertandingan itu. Pertandingan itu menyelamatkan. Krisis Lin Group kami, Vektor. Perusahaan Vektor mengalami masalah dana. Lu grup dan direktur. Menandatangani perjanjian taruhan, dana sponsor tim drift, termasuk semua. Pengeluaran modal perusahaan, artinya pertandingan ini harus dimenangkan. Kalau tidak, Lin Group kami akan ganti rugi investor 2 kali lipat. Ya, Nona, pergi bilang sama tim, suruh mereka ganti untukku. Mesin dengan tenaga kuda lebih besar. Walaupun diganti mesin dengan tenaga kuda lebih besar, tapi mobilmu ini pedal vertikal. Terlalu berat. Kamu perempuan. Tidak cocok mengemudi. Ganti saja. Bagaimana kamu tahu aku? Sebelumnya aku hanya menebak, tapi barusan Adikmu sudah mengakuinya. Cheng Sue ini tidak bisa menyimpan rahasia. Karena kita punya hubungan seperti ini. Apakah kamu bisa pinjamkan aku uang dulu untuk keperluan mendesak? nanti aku bayar kembali perlahan. Ingin aku beri uang, bisa. Tapi kamu harus menikahi aku dulu, hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun pernikahan otomatis berakhir. Bagaimana menjadi menantu? Mahar seberapa banyak? Ayo, pengantin baru. Dekatkan sedikit. Jangan terlalu tegang. Kita senang-senang saja. Lihat kamera. Katanya tidak membatasi kebebasan. Hanya pernikahan kontrak. Kamu harus tepati janji. Ini kamu tenangkan saja. Yang aku janjikan pasti kulakukan. Ya. Aku sengaja pesan dari luar negeri untuk menyembuhkan penyakit ayahmu. Kanker itu obat khusus. Walaupun satu suntikan puluhan juta, tapi tingkat kesembuhan sangat tinggi. Dan efek sampingnya sedikit. Di kartu ini, ada 5 juta. Kamu ambil dulu untuk keperluan mendesak. Terima kasih. Uang ini pasti aku kembalikan. Tidak apa-apa. Nanti kalau kamu punya uang baru bayar. Terima kasih Bos Lin. Tunggu. Dalam pertemuan, kamu harus ganti panggilan. Paham? Istri. Aku pergi dulu. Ya. Dia. Dia memang dewa mobil. Ya. Aku Lin Jinyu ini siapa sih? Aku pasti bisa mendapatkanmu, ayah.
Kenapa tidak baik-baik di rumah sakit, malah datang ke arena balapan? Apakah kamu diam-diam ikut balapan lagi? Aku tidak. Tadi perawat datang bilang, kamu sudah bayar biaya operasi. Tidak ikut balapan. Uang dari mana? Mahar. Mahar apa? Mahar dari istriku. Istri. Kamu menikah tapi tidak bilang padaku. Belum resmi. Hanya urus surat nikah saja. Urus surat nikah sudah sah suami istri. Belum resmi. Kamu bohong. Buat bohong yang. Gadis mana sih yang buta mata? Jatuh hati sama kamu. Malah minta uang hantaran. Kamu bohong siapa nih? Ayah. Aku bersumpah demi langit. Aku benar-benar nggak bohong. Ayah, telepon dari si Auswe. Halo. Apa? Aku segera kembali. Ayah. Kembali ke rumah sakit segera. Brengsek, ternyata sudah nikah juga. Adik. Bantu aku pilih mobil dong. Tuan. Anda sudah nanya setengah jam. Sebenarnya mau model apa sih? Mobilnya. Aku lihat. Model ini bagus, tapi nggak tahu performa mobilnya. Bagaimana? Tuan. Tolong jaga sikap. Jaga sikap. Aku kurang baca. Nggak tahu. Kata jaga sikap itu ditulis bagaimana? Si cantik kecil ini dari mana? Berani goda adikku. Hari ini aku nggak datang untuk goda adikmu. Aku datang untuk tantang kamu. Tantang. Aku, ya. Dengar-dengar kamu pakai santana. Menangin temanku. Aku nggak percaya. Hari ini aku mau adu sama kamu. Aku cuma sopir Gojek, nggak tertarik balapan. Kalau hari ini kamu nggak adu sama aku. Di pom bensin sia-sia, aku bakal hancurkan tokomu. Kamu, mobil di sini, tapi mereka semua klien saya. Stasiun bensin sia-sia, kalau kamu hancurkan, kamu sanggup bayar. 3. Klien. Lalu hari ini saya harus hancurkan juga. Itu kaca impor yang baru aku pasang. Harga 1.900.000, ditambah ongkir internasional. Ya, ditambah logistik. 2.300.000. Kamu mulai belajar hitung sama aku ya. Hari ini aku akan hancurkan yang termahal. Itu cat asli impor loh. Harga 8.900.000. Ditambah ongkir 9.500.000. Kamu cari masalah ya. Kamu sebaiknya cari tahu dulu. Siapa sih aku? Cowboy. Itu Honda S2000, harga lebih dari 1 juta. Selama aku, Cowboy, bilang, kalau kalian nggak bisa, lanjut di sini. Cowboy. Kamu itu tahun lalu, juara di Greater Bay Area Drift Championship. Benar-benar punya mata. Kamu sebaiknya patuh. Adu sama aku, biar kamu lihat apa itu kekuatan sejati. Kok level kejuaraan sekarang, turunnya separah ini. Apa sembarang kucing anjing, bisa juara? Arahkan ke posisi itu. Ya, di posisi itu. Pas banget. Semua lihat baik-baik. Juara palsu ini. Masuk toko aku bikin onar. Goda karyawan perempuan. Hancurkan barang. Dia malah live streaming. Terima kasih semua hadiahnya. Lepaskan aku. Kak. Lepaskan aku. Berhenti. Orangku juga berani kamu sentuh. Angin apa? Blow Boss Lin datang kemari. Bilang sama Lukang, kalau kalah balapan, cari cara menang kembali. Setidaknya aku bisa hormati dia. Dia malah suruh orang datang hancurkan toko. Bilang keluar juga malu. Itu sama sekali nggak ada hubungan dengan lu, Ge. Ini urusanku sendiri. Aku yang pengen balas dendam untuknya. Kamu berani nggak terima tantanganku? Adu aja. Kalau kamu kalah, suruh Lukang bayar kerusakan. Minta maaf di depan umum. Aku bilang, diam. Kalau kamu kalah gimana? Toko ini. Aku yang hancurkan untukmu. Baguslah, Bos Lin, kita memang tegas. 3 hari lagi lihat di track. Ayo. Aku bilang, Bos Lin, apa kamu nggak bisa selalu ambil keputusan untuk orang lain? Aku bawa kamu ke tempat lain. Kamu punya mobil sebanyak ini. Keluarga Lin kita, sejak kakekku, kerja di bidang mobil. Aku ya, terpengaruh keluarga, sejak kecil suka mobil. Ini semua aku kumpulkan.
Ini Oversteer One FC. Ada mesin legendaris, One Cal Rotary Engine. Ini disebut Raja Rotor. Mazda RX-7. Orang kaya memang hebat. Sekretaris Liu. Buka saja, Bos Lin. Anda yakin? Ini. 4 tahun lalu, kamu pakai mobil ini, menangkan 100 kali juara. Mobil balapan itu aku beli. Sekarang kembali ke pemilik asli. Kamu. Sebenarnya, aku selalu jadi fansmu. Terima kasih. Coba di track dulu. Aku sudah modifikasi banyak. Hebat banget. Kamu upgrade turbonya. Sekarang mobil ini sudah optimal. Itu. Teknik tim drift club kita, bukan main-main. Balapan 3 hari lagi. Nggak ikut. Cheng Feng. Kamu punya kemampuan terbaik. Kami bisa kasih perlengkapan terbaik. Kami. Pasti kuat bersama. Cheng Feng. Jenius nggak boleh terkubur. Biar aku bantu kamu balik ke puncak. Aku pasti kasih standar terbaik. Cukup. Kenapa? Aku lihat kamu suka balapan. Aku tahu soal orang tuamu. Apa? Karena masa lalu kamu selamanya nggak mau balapan lagi. Kamu kan bukan aku. Bagaimana bisa pahami perasaanku? Simpan empati palsumu. Apa kepercayaanmu bisa selamatkan orang lain? Bos Lin, Anda datang. Apa maksudnya? Dia ada urusan mendadak. Kamu adu sama aku saja. Mobil itu. Aku nggak adu sama perempuan. Kalau tersebar, katanya aku bully perempuan. Itu repot. Katakanlah. Sopir pengecut itu nggak berani datang. Siapa bilang aku pengecut? Akhirnya datang juga. Ayo, ayo, turun cepat. Aku sudah nggak sabar. Lihat kamu kalah total. Siapa bilang aku adu sama kamu? Kalahkan kamu nggak perlu aku turun tangan. Cukup muridku. Muridmu. Muridmu siapa sih? Dia. Dia. Nggak usah bercanda. Aku nggak adu sama perempuan. Paham? Kamu cuma nggak berani adu sama perempuan. Kalau kalah, nggak ada alasan untuk selamatkan muka. Adu aja. Aku kalahkan dia dulu, lalu atasi kamu. Kakak lu. Aku dengar Lin Jinyu untuk sopir taksi itu. Nggak segan adu sama cowboy. Kayaknya dia benar-benar peduli sama sopir taksi itu. Baru bilang apa murid perempuan. Dia punya hak apa? Jadi guru orang. Lin Jinyu ini terlalu. Anggap dia penting. Stephen, aku bilang kamu, cowboy ini, juara dari grup lu kita. Lin Jinyu pasti kalah. Lin Jinyu pasti kalah. Saya sudah lihat cara dia main. Jangan kecilkan dia begitu saja. Anak itu memang punya skill. Bagaimana kamu tahu? Lihat.
Lin Jinyu sengaja biarkan jalur. Cowboy akan masuk ke dalam. Tapi pagi ini hujan. Cowboy masuk. Pasti slip. Gaya mengemudinya, mirip lawan lama aku, Jiang Tianming. Apa kamu bilang, dia pasti bukan sopir taksi biasa. Kemampuannya, pasti level pebalap profesional. Nggak cuma cowboy. Kalau aku, juga nggak yakin sepenuhnya menang. Bukan Stephen, kamu bercanda apa? Kamu kan juara GHC 7 tahun berturut-turut. Juara tahunan. Kamu pasti bisa menang melawannya. Kakak Lu, kamu harus pikirkan cara kalau Cheng Feng ini benar-benar direkrut Lin Jinyu ke tim Drift Club. Perjanjian taruhan kamu sama asosiasi. Tenang saja, belum selesai. Masih ada kesempatan berubah. Nggak ngangka, sopir itu, Bos Lin kapan jadi hebat gini? Lihat baik-baik, aku ajarin sekali saja. Kamu kalah, nggak berhak adu sama aku. Minta maaf lupakan, bayar saja. Balapan yang hebat. Cheng Feng. Apa kamu mau pertimbangkan, gabung timku? Uang ganti rugi cowboy hancurkan tokumu. Aku kasih 3 kali lipat, bagaimana? Kontrak lupakan. Uang ganti, WeChat atau Alipay. Nggak kontrak. 1 sen pun nggak dapat. Kenapa? Lu Sao ini mau ingkar. Kakak Lin, kok kamu bilang begitu? Lu Sao tulus rekrut bakat. Apa namanya ingkar? Cheng Feng gak akan gabung timmu kalau nggak mau bayar. Aku dengar grup Lin juga lagi rekrut pebalap. Kakak Lin waktu lalu, balapan cari menantu. Menarik banyak pebalap baru. Cheng Feng. Dia mendekati kamu berkali-kali. Memang punya niat tersembunyi. Kamu harus hati-hati ya. Gurumu juga bernama Cheng. Saya tidak punya guru. Kalau kalian tidak mau bayar, kita ke pengadilan saja. Sampai jumpa. Lu Sao, pebalap jenius seperti dia, perlu waktu untuk dijinakkan. Sudah datang. Aku mau temu teman lama. Kakek. Masuk. Dan kamu. Ini menantu yang kamu cariin untuk cucumu. Kakek. Dia namanya Cheng Feng. Dia Sopir taksi, punya bengkel reparasi. 4 tahun lalu pebalap Grand Slam. Aku tahu semua itu. beritamu memang cepat. Kamu lebih hebat untuk hindari pertunangan. Sembarangan nikah yang aku cariin. Putra grupku, mana nggak cocok, kakek. Aku bilang. Aku nggak mau nikah sama orang yang nggak aku cintai. Jadi nikah sama Orang biasa seperti ini, dia nggak biasa. dia tidak biasa-biasa saja. Dia kan dewa balap di Himpingsan. Tapi sekarang dia tidak apa-apa. Anak muda, berapa bayaranmu supaya kamu tinggalkan cucuku? Aku nggak mau uangmu. Kami akan buktikan untukmu. Terima kasih hari ini kamu datang. Aku merasa lebih percaya diri. Aku khawatir dia nggak bayar. Ternyata memang nggak. Itu. Aku minta maaf sama kamu. Hari itu di bengkel. Aku nggak seharusnya marah sama kamu. Aku yang seharusnya minta maaf. Aku terlalu memaksamu. Sebenarnya, setiap orang punya bagian lembut di hati. Aku nggak seharusnya keras kepala. Aku yang salah sama kamu. Nggak. Yang minta maaf aku. Aku salah sama kamu. Aku. Terima kasih hari ini antar aku pulang. Nggak apa-apa. Aku pulang dulu ya.
Cheng Feng. Pulang saja, jangan bikin orang tua marah. Kata kakekku. Nggak usah dipikirkan, dia cuma lagi marah sama aku. Aku nggak peduli, kita kan cuma pernikahan kontrak, bukannya? Bukan. Aku benar-benar suka sama kamu, apapun statusmu sebagai dewa mobil, bahkan kalau cuma sopir Gojek. Atau pemilik bengkel kecil, aku tetap suka. Maafkan aku. Kamu datang kemari buat apa? Mason Prince, lihat teman. Siapa temanmu? Mason Prince. Benar-benar kamu, aku nggak salah tebak. Stephen. Kita sudah 15 tahun nggak ketemu ya, Mason Prince? Iya, Mason Prince, anaknya sudah segede ini. Cheng Feng, naik ke lantai 2, lihat obatku. Sudah matang nggak? Ayo. Cepat. Mason Prince, apa yang kamu mau? Dia memang mirip Tianming. Awen, Mason Prince, kita sudah tua. Mason Prince, jangan terus hidup di masa lalu. Mason Prince. Mason Prince, kasus Tianming aku menyesal. Mason Prince, dia lawan yang aku hormati. Kamu diam, kamu nggak berhak bicara soal dia. Mason Prince. Mason Prince, saat Tianming kecelakaan. Mason Prince, aku langsung bawa mobil ke dasar gunung. Sebelum dia meninggal, dia bilang sama aku berusaha sekuat tenaga bersaing sama dia. Berarti kemampuannya sangat kuat. Kamu diam. Anaknya adalah pebalap jenius. Dia milik langit, bukan kandang ayam. Aku yakin Tianming juga nggak mau. Bakal karya anaknya terkubur. Jangan bicara. Ini dari Tianming. Dia berterima kasih karena aku ada. Selalu di jalurnya. Berjuang maju. Sekretaris Liu, Balapan Internasional Guangdong, segera. Pebalap baru tim kita, rekrutnya bagaimana? Ada 3 kandidat. Pebalap nomor 1, Hu Kaiwen, Kevin, 27 tahun, berdarah Tionghoa, tumbuh di Malaysia, baru kembali ke negara. Prestasi terbaiknya, juara ke-8 kompetisi, potensinya bagus. Berikutnya, pebalap nomor 2, Li Dewang, 29 tahun, juara ketiga GTCC Championship, terkenal 11 tahun, pengalaman banyak. Tapi, Dia cedera tahun lalu, sejak itu, nggak pernah muncul di arena lagi, nggak tahu. Apakah berpengaruh ke kemampuannya? Lainnya, pebalap nomor 3, Qiu Weiqing, kita rekrut dengan bayaran besar. Dia masih muda, tapi sudah punya bakat balapan luar biasa. Prestasi terbaik juara 2, masa depannya cerah. Dia juga incaran grup lu, tapi kita yang duluan. Jadi dia pasti pilih lin kita. Dengar-dengar. Nomor 3 ini yang cocok, tapi tetap, temui mereka semua. Malam ini jam 8 di klub Lanti. Sudah aku atur. Ayah. ayah, Anda panggil aku kemari buat apa? Beberapa hari ini badan lumayan baik. Mobil ini mau karatan. Jadi keluar jalan-jalan. Lalu kenapa suruh aku juga bawa mobil? Ini mobil lama, yang dulu bikin aku terkenal. Mau adu siapa? Pertama sampai puncak gunung. Ayah, itu jalan-jalan, bukan balapan. Ada apa enggak? Kalau kalah sama aku jangan marah. Mulai. Beberapa waktu lalu, ada gadis bernama Lin Jinyu cari aku. Ceritakan kisah kalian kepadaku. Dia minta aku nasihati kamu baik-baik. Kita sudah tua. Masa depan adalah dunia kalian muda. Jadi kamu setuju aku ikut balapan? Minum. Kok kamu minum setengah aja? Habiskan. Bos Lin, Lukang. Ning Xuan, kalian berdua di sini kenapa? yang bagus, di mana-mana diminati. Bagaimana? Cuma kamu yang boleh rekrut. Aku nggak boleh cari bakat. Kita kompetisi fair. Betul nggak? Betul. Ternyata, Lukang sudah cuci otak mereka. Tuan Qiu, Anda sebelumnya adalah pembalap yang pernah jadi endorse untuk grup Lin kami. Anda pasti mendukung saya, kan? Tuan Qiu, apapun yang Lin Jinyu tawarkan, aku bayar 2 kali lipat. Lukang, 3 kali.
Mulut besar. Nanti jangan ingkar ya. Aku memang sudah tua, dikalahkan di pantai. Anda nggak tua, mobilmu yang tua. Dulu, ayahmu kecelakaan di sini. Aku nggak izinkan kamu balapan. Karena nggak mau kamu ikut jejaknya. Karena kalian karakter sama. Karena karakter kalian terlalu mirip. Suka bersaing. Saya mengerti. Jadi selama bertahun-tahun, saya tidak pernah menyentuh balapan. Tapi kamu suka balapan. Bilang nggak suka bohong. Kalau jadi pebalap, yang terpenting apa? Adalah mindset. Adalah nyawa. Mobil balapan sebaik apapun, kalau nggak ada yang nyetir, cuma tumpukan besi bekas, adalah pebalap yang beri mobil nyawa baru. Itulah arti balapan. Balapan. Nyawa. Pemakan nasi orang kaya ini juga datang. Bukannya kamu pengen tahu, sopir taksi seperti apa yang bilang aku begitu? Maafkan, istri. Aku ada urusan jadi telat. Istriku. Istri. Benar. Kami sudah menikah. Lin Jinyu, kamu benar-benar menikahi sopir taksi ini. Diam kamu. Lin Jinyu, kamu memang pandai merendahkan diri sendiri. Tampaknya lawan kalahku ini sedikit meremehkan aku. Jangan lupa, aku pernah mengalahkanmu sekali. Dengan kata-katamu, itu hanya keberuntungan saja. Karena aku sedang tidak enak badan. Kamu pikir alasan ini akan aku percayai? Nanti dalam waktu dekat, ada balapan GTCC. Kita bertemu di lintasan. Para pembalap hebat bisa memilih tim sendiri berdasarkan kemampuan. Bagus sekali. Ya, nanti di tim drift club kami akan mengevaluasi lagi kemampuan para pembalap. Lagi pula, kami tidak sembarangan menerima siapa saja. Apakah aku dulu juga sekesal ini saat sombong? Istri, jika berlama-lama dengan orang ini bisa memengaruhi keberuntunganmu, kamu tenang saja. Aku ada di sisi kamu. Tidak akan biarkan kamu kalah. Kita pulang. Tuan Lu, mereka terlalu arogan. Anda harus menang. Teman-teman, aku rasa suasana kita sudah reda. Ayo semuanya bergembira lagi bersama. Ayo. Kamu sudah memutuskan. Aku sudah memutuskan. Aku ingin ikut balapan. Hebat. Benar-benar. Kamu pasti akan bersinar. Tapi, pada balapan sebelumnya, aku selalu tidak bisa mengendalikan diri. Ingat soal orang tuaku, hampir saja lengah dan nabrak. Itu mungkin gangguan stres pasca trauma. Tidak apa-apa. Pelan-pelan saja. Aku akan menemani kamu. Para penonton yang terhormat, selamat malam. Aku adalah teman lama kalian, yang bingung tapi tetap bingung, si penyiar TT, yang bingung lagi bingung. Aku harap kamu bisa sehebat ayahmu, KCR. Terima kasih. Juga harap kamu bisa sehebat yang dikatakan ayahku. Tunggu, jangan karena aku senior kamu main-main. 4 tahun lalu, aku pakai mobil ini, meraih Grand Slam. Kamu tenang saja. Selanjutnya aku akan berjuang sekuat tenaga, karena kamu adalah lawan yang patut dihormati, Stephen. Tentu saja. Dan juga Tuan Lu dari Lu Group. Cheng Feng. Jangan gugup, kita sama-sama berjuang. Permisi Tuan Lu, apa kata-kata untuk penonton di layar dari Yuan Hua? Tidak ada yang perlu dikatakan, hasilnya sudah jelas. Ayo semangat, semangat. Stasiun bensin Siasa. .
Sekarang balapan sudah dimulai. Mobil Stephen dan Lukang Berdekatan rapat, mereka sedang memimpin. Lin Jinyu terjebak di belakang oleh dua mobil itu. Sekarang Cheng Feng bertindak. Manfaatkan saat ini. Cheng Feng memberi jalan untuk Lin Jinyu Mobil Lin Jinyu dan Cheng Feng mengejar Lukang dan Stephen. XPL. Cheng Feng keluar dari belokan tanpa berakselerasi, ditinggalkan mobil di depan. Apa yang terjadi dengan Cheng Feng? Dia sudah dikejar oleh mobil di belakang. Cheng Feng, kamu baik-baik saja, anakku. Ibu mohon padamu, jangan balapan lagi. Jika kamu berani ikut, ibu akan bunuh diri di depanmu. Cheng Feng. Jawab ibu. Aku baik-baik saja. Cheng Feng, menang kalah tidak penting. Aku hanya ingin kamu tidak lagi takut pada pasionmu. Apakah kamu tahu, bagi seorang pembalap, yang paling penting apa? Adalah mentalitas. Adalah nyawa. Mobil sebaik apapun, jika tidak ada yang mengemudikannya, hanya jadi tumpukan besi bekas, adalah pembalap yang memberi mobil kehidupan baru. Itulah makna balapan. Cheng Feng, ayo kita ikuti hati kita. Cheng Feng mulai berakselerasi. Dia keluar dari kerumunan dengan cepat. Cheng Feng, bagaimana? Sudah mengejar. Di belakang kamu, Cheng Feng sudah mengejar. Lukang dan Stephen memblokir dengan kuat. Jalur Lin Jinyu. Lin Jinyu tidak bisa melampaui. Cheng Feng, mereka bertahan dengan baik. Aku tidak bisa melewati. Aku ada di sini, tidak akan biarkan kamu kalah. Tenang, serahkan padaku. Stephen, Cheng Feng sudah mendekat. Jangan biarkan dia lewat. Aku tidak akan biarkan. Jinyu, ikuti di sisi dalam. Dengarkan perintahku. Berakselerasilah. Lin Jinyu melampaui Stephen, dan menjadi yang pertama. Lukang turun ke urutan keempat. Anak itu Cheng Feng. Lin Jinyu mudah ditangani. Stephen, bantu aku hancurkan Cheng Feng. Sebagai pembalap profesional, menang harus dengan kemampuan. Cheng Feng. Kamu jangan harap sampai finish sebelum aku. Lukang tiba-tiba berakselerasi. Dan melampaui Cheng Feng. Apa yang dia lakukan? Mobil Lukang kehilangan kendali, dan menyamping di jalan. Cheng Feng dalam bahaya. Cheng Feng. Aku baik-baik saja. Lanjutkan berakselerasi. Lin Jinyu dan Stephen masuk ke belokan terakhir. Dua mobil berjajar. Keluar belokan bersamaan. Masuk ke garis finish terakhir. Mencapai garis finish. Lin Jinyu dengan bantuan rekan tim meraih juara. Selamat untuk tim Drift Club. Mereka memenangkan juara tim. AD. Cheng Feng, bagaimana kamu bisa mengorbankan diri? Biar aku finish duluan. Tuan Cheng Feng, sebagai dewa balap gunung Silver Bottle, tapi tidak finish. Apakah kamu menyesal? Aku tidak menyesal. Karena kekasihku dulu pernah bilang, menang kalah tidak penting. Lagi pula, aku tidak kalah. Aku sudah mengalahkan diriku sendiri. Aga, aku mencintaimu. XPL. Brengsek kecil. Matamu memang bagus, tampaknya. Tua bangka ini harus pensiun. Aku punya hadiah lain untukmu. Apa? Lin Jinyu, kamu mau menikah dengan aku? Aku mau. Sangat bahagia. Akhirnya menikah juga. Kakak ipar, kakak. Harus bahagia ya.